Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara, 2 hari kita sudah melihat makna dari kata tulus hati. Yang pertama adalah mengandung arti kesungguh-sungguhan di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah, yang kemarin kita lihat adalah memiliki makna berintegritas, kesesuaian antara perkataan dan sikap perbuatan, bahkan di dalam hati kita secara menyeluruh satu adanya. Integritas ini sangat perlu. Yang ketiga, hari ini kita akan melihat saudara-saudara bahwa kata tulus hati ini memiliki makna kredibilitas kita. Mempunyai kredibilitas. Kita harus menjadi orang yang kredibel di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kredibilitas ini harus dimiliki oleh orang percaya. Apa makna daripada kredibilitas? Yaitu kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita dapat diandalkan oleh Tuhan. Bagi manusia, saudara-saudara, di dalam kalangan awam pun, di dalam kalangan sekuler pun, di kalangan dunia ini pun, saudara-saudara, kredibilitas ini sangat dicari oleh manusia. Manusia mencari orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, saudara-saudara. Tuhan juga sama. Kita melihat contoh orang-orang yang memiliki kredibilitas adalah misalnya Daud, saudara. Dia seorang yang dapat dipercaya, dia seorang yang dapat diandalkan. Ketika Daud hendak maju berperang melawan Goliat, apa yang kemudian dikatakan oleh Daud kepada Saul yang sempat meragukannya. Dia berkata dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Saudara-saudara, inilah kredibilitas. Ketika Daud dipercaya oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba mereka di padang belantara, Daud menjadi orang yang dapat dipercaya. Daud menjadi orang yang dapat diandalkan oleh ayahnya untuk menjaga kawanan itu. Sekalipun dia tidak dilihat oleh orang lain, tidak dilihat, tidak selalu diawasi oleh orang tuanya, tetapi Daud menjadi orang yang dapat diandalkan. Saudara-saudara, hari-hari ini begitu banyak pengawasan. Di mana-mana kita diawasi. Di kantor kita diawasi dengan CCTV. Di jalanan juga kita diawasi dengan aturan-aturan, dengan petugas-petugas yang begitu banyak pengawas-pengawas. Tetapi apakah manusia selalu bisa dipercaya? Banyak orang tidak bisa dipercaya. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Yesus membawa dirinya sebagai orang, sebagai manusia yang dapat diandalkan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 mulai, Yesus menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik, berkontradiksi dengan gembala-gembala upahan. Yesus berkata dia rela menyerahkan nyawanya. Dia menjadi yang dapat dipercaya, dapat diandalkan untuk menjaga, melindungi kawanan domba, yaitu saya dan saudara. Sangat bertolak belakang dengan gembala-gembala upahan yang kalau melihat bahaya, kalau melihat kesulitan datang, dia tinggalkan saja begitu. Dia tinggalkan begitu saja domba-domba. Dia lari untuk menyelamatkan diri sendiri. Saudara-saudara,
Allah itu baik bagi orang yang memiliki kredibilitas, dapat dipercaya. Paulus di dalam kitab 1 Korintus, kita melihat saudara-saudara pernyataan Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara-saudara, Tuhan menuntut satu sikap yang kredibel dari kita. Tuhan menuntut satu sikap yang dapat dipercaya dari hidup kita. Saudara-saudara, Yesus dalam banyak gambaran dia digambarkan seperti seorang tuan yang sedang pergi ke tempat yang jauh, ke sorga. Seolah-olah dalam banyak gambaran dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia meninggalkan harta kekayaannya kepada anak buahnya, kepada hamba-hambanya. Tetapi apakah kita menjadi hamba yang dapat dipercaya sampai kelak ketika Tuhan majikan kita yaitu Yesus datang, kita dilihat menghasilkan apa sesuai dengan yang diinginkannya. Saudara-saudara, Tuhan baik bagi orang yang dapat dipercaya. Tuhan baik bagi kita. Biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, saudara. Biarlah kita menjadi orang yang dapat diandalkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan karyanya di dalam dunia ini. Kalau manusia saja, saudara-saudara, sangat menghargai, sangat mengapresiasi orang-orang yang mempunyai kredibilitas, Tuhan juga menghargai baik kepada orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang memiliki kredibilitas. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.